Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman 4B yang soleh dan soleha, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan, aktivitas kita, rutinitas kita di pagi hari ini, yakni pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ustaz akan menyampaikan morning talk tentang adab-adab ketika tidur. Nah, teman-teman tahu nggak adab-adab sebelum tidur itu apa aja sih? Nah, ini ada sebuah kisah ya, di mana ada seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ketika itu ya, ini sebelum kita membahas adab-adab tidur, saya akan menceritakan suatu kisah nih. Kisahnya masih berhubungan dengan asal muasal mengapa kita harus adab tidur itu harus kita terapkan. Nah, jadi pada suatu hari Abu Hurairah ini diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjaga gudang yang berisi tempat zakat fitrah, teman-teman. Jadi gudangnya itu banyak zakat fitrahnya kaum muslimin. Ya, Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga gudang tersebut. Nah, kemudian pada suatu malam, ya, datanglah seorang pencuri. Ya, pencuri itu mengambil sebuah zakat fitrah, dan Abu Hurairah pun melihat kejadian tersebut dan menangkap si pencuri tersebut. Namun si pencuri tersebut ya berkata kepada Abu Hurairah bahwa ia sangat miskin ya, dan keluarganya butuh makanan di rumah. Ya, karena merasa kasihan, akhirnya Abu Hurairah pun melepaskan si pencuri tersebut. Nah, pada malam keduanya ya ternyata si pencuri ini datang lagi, teman-teman. Ya, sama, dia mencuri lagi, ngambil lagi zakat fitrah kaum muslimin. Ya, Abu Hurairah yang melihat hal tersebut langsung menangkap pencuri tersebut dan ya berkata, aku akan mengadukan dirimu kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi si pencuri ini tersebut nih takut dan berkata, tolonglah jangan adukan aku kepada Nabi, kata pencuri tersebut. Ya, akhirnya ya pencuri tadi sama ya, beralasan dia memiliki keluarga yang miskin, dia punya keluarga di rumah dan dia sangat kelaparan. Akhirnya dia mencuri. Akhirnya Abu Hurairah merasa kasihan lagi nih, teman-teman. Akhirnya dilepaskan lagi. Ya, ternyata nih pada hari ketiganya ya, ketika Abu Hurairah mengawasi gudang zakat fitrah tadi ya, ternyata si pencuri ini datang lagi ya, dan mengambil zakat fitrah kaum muslimin tadi. Nah, ternyata alasannya sama lagi, teman-teman. Dia bilang, ya, tolong lepaskan saya, jangan adukan saya kepada Rasulullah ya. Tapi di malam ketiga ini ya, si pencuri tadi ini ya bilang kepada Abu Hurairah, biarkan aku ya, lepaskan aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu, wahai Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah, apa itu? Kemudian si pencuri tadi menjawab, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, bacalah ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Nah, katanya, ketika engkau membaca itu, maka ya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari ya. Kemudian Abu Hurairah pun melepaskan pencuri tersebut. Nah, ketika pagi harinya ya, Abu Hurairah melepaskan karena si pencuri tersebut sudah mengajarkan dia amalan yang baik ya kepada Abu Hurairah. Nah, ketika pagi harinya ya, Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian yang Abu Hurairah alami selama 3 hari tadi ya, selama 3 malam tadi ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Ya, maksudnya orang yang tadi ditangkap pencuri tadi. Ya, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Ya, Nabi SAW bertanya, apa kalimat tersebut?
Ya, kata Abu Hurairah, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, ya tidur di tempat tidur, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari. Ya, para dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ya, kata Nabi, ya, engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam hari itu, wahai Abu Hurairah? Ya, kata Abu Hurairah, tidak, wahai Rasulullah. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah syaitan. Nah, itu ada di dalam hadis Bukhari nomor 2311, teman-teman. Nah, itu adalah kisah tentang syaitan, ya. Ternyata pencuri itu adalah syaitan, ya. Ya, ternyata syaitan mengajari Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi ketika hendak pergi tidur, ya kan. Nah, syaitannya sendiri itu yang mengajari kepada Abu Hurairah. Nah, ternyata teman-teman, syaitan pun ada yang miskin, ya teman-teman, ya. Ya, jadi dari golongan syaitan tuh ternyata ada juga yang miskin dan dia mencuri zakat fitrahnya kaum muslimin, sehingga dia mengajarkan kepada Abu Hurairah amalan yang baik, amalan yang istimewa, yaitu membaca ayat kursi ketika akan hendak pergi tidur. Nah, inilah keutamaannya teman-teman membaca ayat kursi, bahwa Allah akan senantiasa menjaga teman-teman semua ketika tidur sampai pagi hari, ya, ketika membaca ayat kursi. Nah, dari peristiwa tadi kita bisa mengambil pelajaran tuh, teman-teman. Ya, suka gimana sih caranya supaya kita nggak diganggu oleh syaitan ketika tidur? Ya, tadi membaca ayat kursi. Dan ada adab-adab lain, teman-teman, yaitu, ya, di hadis Bukhari yang lain, Bukhari Muslim, diajarkan juga Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, teman-teman. Ya. Ya, bunyi hadisnya seperti ini. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbalinglah pada sisi kanan badanmu." Nah, itu yang pertama, teman-teman. Jadi berwudu dulu tuh, ya. Kemudian tidurnya pun berbaring menghadap kanan. Nah, kemudian yang kedua, ya, adab ketika tidur adalah, ya, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas seperti yang teman-teman baca di pagi dan petang hari. Nah, ini hadisnya dari hadis Bukhari, ya, bunyinya seperti ini, teman-teman. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur, di setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi yang sudah dibacakan surat tadi, ya, pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ya, beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Nah, itu teman-teman, jadi biasakan sebelum pergi tidur kita berwudu dahulu. Ya, berwudu kemudian membaca surat Trikulhu, ya, teman-teman sering baca tuh. Kemudian teman-teman tiupkan ke kedua telapak tangan teman-teman dan usapkan pada bagian anggota tubuh yang mampu dijangkau, mulai dari kepala, wajah, ya, tubuh, seluruh tubuh, ya, diusapkan, teman-teman. Kemudian membaca ayat kursi tadi. Nah, demikianlah, ya, sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebelum kita tidur. Ya, kita amalkan, kita praktekkan di rumah, ya teman-teman, ya. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah sepanjang malam, ya. Enak tidurnya, nikmat, dan yang kedua kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, teman-teman, itu tadi kisah tentang sahabat Abu Hurairah yang diajarkan oleh syaitan, ya, cara berlindung dari syaitan, ya, ketika malam hari, sepanjang malam kita sedang tidur. Ya, maka kita praktekkan nanti, bersiap, dan jangan lupa juga hari ini, ya, jam ini adalah jam kalian melaksanakan
majelis pagi. Kita laksanakan ibadah-ibadah yaumi kita, ya kita laksanakan. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian Morning Talk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.